Oke, selamat pagi ya. Sekarang tanggal 16 April 2026. Nah, ini eh, barusan saya mempelajari alur produksi dari smelter HESPAL. Nah, eh, yang kita tahu bahwa sekarang ini kan harga sulfur itu kan sangat mahal sekali. Oke, sehingga itu menjadi sentimen yang negatif buat industri yang memiliki smelter HESPAL karena kenaikan sulfur yang signifikan ya, bisa 5 kali lipat ya kalau nggak salah ya, yang biasanya sekitar $200 sekarang jadi 900 sampai $1000. Oke, jadi smelter HESPAL itu pertama itu biji limonite ya, diolah menggunakan hidropirometrologi ya, hidropirometrologi. Oke, ini ya masuk di sini untuk diolah menjadi MHP. Nah, pada saat proses hidrometrologi ini itu membutuhkan yang namanya H2SO4. H2SO4 itu adalah asam sulfat, yang mana asam sulfat ini emiten NCKL itu punya pabriknya sendiri, namanya Exit Plant. Nah, dia memproduksi asam sulfat, bahan bakunya itu dari belerang sulfur mentah diolah untuk menjadi H2SO4 asam sulfat, lalu dia masuk ke hidrometroperologi, diolah menjadi MHP. Oke, nah, ini itu masih belum final. Kalau si NCKL ini dia hanya menjual MHP, ya cost of produksinya itu bakal tergerus, bisa-bisa sampai rugi. Tapi si NCKL ini tidak menjual MHP ya, dia tidak menjual MHP, mungkin ya, dia mengolah lagi dari MHP ini, diolah lagi menjadi nikel sulfat, dipecah lagi di dalamnya ini, dan kobalt sulfat. Jadi dalam proses untuk mengolah MHP ini ke sini itu tetap membutuhkan asam sulfat H2SO4. Nah, disinilah NCKL baru ini menjual, dia jual ini, terus dari keluar kobalt sulfat. Nah, kobalt sulfat dia olah lagi, dimurnikan menjadi electrowinning cobalt, yang di sini kobaltnya itu 99,8% kemurniannya. Ini harganya sudah naik double, 2 kali lipat. Sekarang 56.000 per ton. Sebelumnya kira-kira 26.000 atau 28.000. Nah, ini sudah naik 2 kali lipat. Nah, harga EWC ini naik double, 2 kali lipat. Oke. Nah, dalam memproses kobalt sulfat menjadi electrowinning cobalt itu membutuhkan listrik ya, disetrum ya. Setrumnya itu dari mana? Dia punya fasilitas exit plant. Exit plant ini dalam pengolahannya itu mengolah menjadi belerang ke H2SO4 itu ada pembakaran, proses pembakaran, keluar uapnya itu dibuat pembangkit listrik turbin. Lalu listriknya ini dipakai untuk operasional ke kobalt sulfat, memurnikan kobalt sulfat ini. Jadi di sini prosesnya itu bisa hemat sampai 20% COGS. Nah, kenaikan 900 ke dolar ini 5 kali lipat itu tertutup oleh ini exit plant ini, karena hemat listrik. Dia pembangkit listriknya pakai ini, bukan pakai batu bara, pakai batu bara, jadi dia hemat.
hemat 20%. Jadi kenaikan COGS-nya, kenaikan dari sulfur itu tercover oleh ini biaya listriknya, karena biaya listrik NCKL itu bukan dari batu bara, sebagian itu dia dari exit plan-nya dia. Oke, jadi yang menjadi masalah itu jika kita menerima dengan mata buta, oh ya harga sulfur naik pasti rugi, ya nggak boleh gitu, kita kurang bijaksana. Jadi kan oke lah, harga sulfur karena kenaikan ini jadi membuat saya sendiri pribadi untuk mempelajari lebih dalam prosesnya itu seperti apa ini NCKL ini. Ternyata seperti ini yang saya pelajari. Oh, ya kalau seperti ini ya memang ada kenaikan, tapi kan ya tetap masih untung, walaupun untungnya nggak banyak. Sekitar efeknya itu sekitar 25% dari COGS-nya naik. Jika hitungan saya COGS-nya naik ya mungkin naik $2.000 ya per ton ya. Cuma kenaikan ini bisa diredam karena NCKL adalah yang paling efisien karena dia punya siklusnya ini semua. Listriknya dia sebagian besar ya dari exit plan-nya ini. Terus dia sudah berhasil sampai ke elektrowinning kobalt yang terbaru ini. Ini purity-nya 99,8% dan harganya ini sudah naik 2 kali lipat, sekarang $56.000. Yang sebelumnya itu di market pasarannya hanya sekitar $26 dan $28.000 gitu loh. Termasuk harga penjualan nikel sulfat itu juga sudah ada kenaikan ya, walau nggak signifikan tapi sudah ada kenaikan. So jadi kita sebagai investor ya harus memanfaatkan momentum ini, sentimen kenaikan harga sulfur ini. Jika nanti harga sulfur ini harusnya tidak akan bertahan lama tinggi, karena sulfur juga perlu untuk komponen untuk pupuk ya, kalau nggak salah ya, benar ya, sulfur ya juga diperlukan untuk pupuk. Jika sulfur itu akan tinggi terus, itu buat saya kok nggak masuk akal ya, karena harga pakan itu akan melambung tinggi dan itu menjadi suatu bencana. Amonia yang sudah tinggi ditambah sulfur tinggi itu akan imbasnya ke makanan, bahan makanan, pupuk orang petani untuk menanam itu kosnya tinggi. Nah, ini akan berbahaya pada di seluruh dunia jika harga makan itu naik tinggi. Jadi saya tidak percaya bahwa harga sulfur dan harga amonia akan bertahan lama. Bertahan lama mahal gitu. Oke ya. Jadi setelah diteliti kondisi sekarang NCKL itu per terakhir itu dia sudah berhasil sampai ke pemrosesan ke sini ya. Ini yang per Q4, mulai Q4 November mungkin ya. Itu sudah berhasil sama pemurnian sampai di sini. Nah ini jadi sudah sampai ke midstreamnya sampai selesai nih. Hilirisasi biji nikel di Limonet ini sudah sampai ke midstream. Sedikit lagi kalau mereka NCKL ini mau, oke, ini sudah full kapasitas, aman. Ya kalau mau melanjutkan lagi, tinggal satu langkah lagi, ini sudah ke katoda. Nah, itu sudah bisa ke bikin
baterai sendiri ya NCKL. Jika di masa depan kita nggak tahu ya, dan kita berharap NCKL bisa membuat pabrik baterai sendiri, bisa naik berapa kali lipat ya nggak tahu. Tapi yang terbaru di Q4 itu mereka sudah berhasil ke EWC, Electro Winning Cobalt. Electro Winning Cobalt ini dipakai untuk apa? Kebutuhan cobalt murni. Itu banyak dipakai kebutuhan untuk militer. Sangat-sangat vital buat militer, seperti bikin radar. Wah, banyak lah, aerospace, pesawat-pesawat itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya kobalt. Makanya itu ada perang-perangan yang namanya kobalt naik 2 kali lipat, kobalt murni ya. Oke ya. Jadi kita harus tetap bijaksana dan memanfaatkan momentum ini, sentimen negatif ini, dikenaikan sulfur, harga sulfur, sehingga harga NCKL itu jatuh. Ini tuh kabar yang sangat bahagia kalau buat saya ya. 1150 kan, kalau naik hitungan saya itu kan sekitar 4.000, 4.500 nanti di 2027 LK full year 2027, yang mana nanti bulan Maret 2028 keluarnya, jadi 2 tahun lagi. Itu semoga harga NCKL bisa ke harga 4.500, itu berarti 300% upside. Jika kemarin yang saya masuk itu sudah di harga 1.500, itu ke 4.500 itu cuma 200% upside-nya. Tapi karena sekarang harga NCKL sudah turun, wah, saya sangat bahagia sekali. Menjadi potensi upside-nya bukan 200%, tapi 300% potensial upside-nya. Luar biasa kan? 1.500 sama ke 1.100 atau 1.150, itu kan spreadnya kan padahal cuma 300 perak kan, 350 perak, tapi bedanya potensi upside-nya 200% sama 300%. Luar biasa kan? Nggak istimewa apa kayak gini? Apa nggak bahagia kalau mau turun lagi ke 800 atau 700? Waduh wis. Mungkin bisa surat rumah di Bank No boleh lah itu. Oke ya, sekian catatan investasi di emiten NCKL setelah kita dalami produksinya NCKL itu sampai di mana. Ternyata ini adalah blessing in disguise. Kenaikan sulfur ini adalah blessing in disguise. Ya, saya ingatkan ya, kalau jual MHP saja ya itu pasti rugi, cost-nya rugi. Cuma dia sudah berhasil sampai ke sini. Jadi ini sangat-sangat menarik. Oke ya teman-teman, sekian tentang NCKL. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.